Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agis Mebopala dari kelas 2D Pendidikan Yasmani NPM 1921911134. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang protein. Protein adalah zat makanan berupa asam-asam amino yang berfungsi sebagai pembangun dan pengatur bagi tubuh. Protein mengandung unsur karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen yang tidak dimiliki oleh lemak atau karbohidrat. Molekul protein juga mengandung fosfor, belerang, serta beberapa protein memiliki unsur logam seperti besi dan tembaga. Protein berasal dari bahasa Yunani yaitu proteos, artinya yang utama atau yang paling diutamakan. Protein ditemukan oleh ahli kimia Belanda Geraldus Mulder pada tahun 1802 sampai 1880. Protein bagi tubuh berfungsi untuk perbaikan semua jaringan di dalam tubuh termasuk darah, enzim, hormon, kulit, rambut, dan kuku. Protein pembentuk hormon untuk pembentukan hormon untuk pertumbuhan dan mengganti jaringan yang aus, perkembangan seks, dan metabolisme. Protein juga berguna untuk melindungi supaya keseimbangan asam dan basa di dalam darah dan jaringan terpelihara. Selain itu juga mengatur keseimbangan air di dalam tubuh. Selanjutnya ada fungsi protein, yaitu protein mempunyai fungsi bermacam-macam bagi tubuh, yaitu sebagai enzim, zat pengatur pergerakan, pertahanan tubuh, dan alat pengangkut. Sebagai zat-zat pengatur, protein mengatur proses-proses metabolisme dalam bentuk enzim dan hormon. Proses metabolisme reaksi biokimiawi diatur dan dilangsungkan atas pengaturan enzim. Sedangkan aktivitas enzim diatur lagi oleh hormon agar terjadi hubungan yang harmonis antara proses metabolisme yang satu dengan yang lain. Ada yang mengemukakan menurut Almatseir pada tahun 2009, fungsi protein adalah sebagai berikut: pertumbuhan dan pemeliharaan jaringan sel-sel tubuh. Yang kedua, untuk pembentukan ikatan-ikatan esensial tubuh, hormon-hormon seperti tiroid, insulin, dan epinefrin adalah protein. Demikian pula berbagai enzim. Yang ketiga, untuk mengatur keseimbangan air, cairan tubuh terdapat dalam 3 kompartemen: intraseluler di dalam sel, ekstraseluler di luar sel, intravaskular di dalam pembuluh darah. Yang keempat, untuk memelihara netralitas tubuh, protein tubuh bertindak sebagai buffer, yaitu bereaksi dengan asam basa untuk pH pada taraf konstan. Selanjutnya, pembentukan antibodi. Kemampuan tubuh untuk memerangi infeksi bergantung pada kemampuan tubuh memproduksi antibodi. Yang selanjutnya, untuk mengangkut zat-zat gizi dari saluran cerna ke dalam darah. Dan yang terakhir, sebagai sumber energi, protein ekivalen dengan karbohidrat karena menghasilkan 4 kalori per protein. Yang selanjutnya ada jenis-jenis protein. Berdasarkan sumbernya, protein dibagi menjadi 2 jenis, yaitu protein hewani dan protein nabati. Protein hewani yaitu protein yang berasal dari hewan, di mana hewan yang memakan tumbuhan mengubah protein nabati menjadi protein hewani. Contohnya daging sapi, daging ayam, susu, udang, telur, belut, ikan gabus, dan yang lain-lain. Sedangkan protein nabati adalah protein yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, contohnya jagung, kacang kedelai, kacang hijau, dan jenis kacang-kacangan yang lain yang mengandung protein tinggi. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.